Amin. Silakan duduk bagi Tuhan. Saya berdoa biar Bapak Ibu mengerti tentang hal ini. Damai sejahtera. Ya. Kemarin di doa puasa saya menyampaikan tentang Salomo yang memiliki hati yang berhikmat dan berpengertian. Hanya orang yang tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, maka hatinya itu berhikmat. Artinya begini, dia bisa menimbang-nimbang perkara dengan benar. Ya, ada banyak hal yang seringkali membuat kita bingung dalam hidup ini. Ya, iya apa iya? Yang nggak pernah bingung boleh angkat tangan tinggi-tinggi dan loncat-loncat, ada? Ada ya? Saya percaya kita mungkin mengalami kebingungan dalam hidup ini. Too many questions in our life. Too many struggling. Ada banyak pergumulan yang mungkin kita belum menang untuk hal itu. Ada banyak penundaan-penundaan dari apa yang kita harapkan mungkin dalam hidup ini. Tapi dengar baik-baik. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Biar hati kita merupakan hati yang memiliki hikmat dan pengertian. Tahu menimbang-nimbang perkara dengan benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu damai sejahtera Tuhan. Pak Bu, damai sejahtera itu yang membuat kita tetap bisa tersenyum dengan tulus. Damai sejahtera membuat kita bisa enjoy dengan rumah tangga kita. Damai sejahtera yang membuat kita gak pusing sekalipun proyek, tanggung jawab, masalah banyak di kantor. Karena apa? Karena damai sejahtera Tuhan membuat hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Katakan amin. Mari tetap berharap pemulihan, kelimpahan kita alami sampai tahun ini berakhir. Ya, saya berdoa biar Bapak Ibu sungguh-sungguh boleh bersaksi. Ada beberapa mulai bersaksi. Wah Pak, luar biasa Pak, unpredictable Pak. Orang bingung kok bisa begini, kok bisa begitu hebat hasilnya. Bapak mengerti nggak? Saya pun bingung Pak, tapi Tuhan baik. Ada juga bersaksi Pak, sebenarnya sudah nggak bisa lagi, tapi nggak tahu gimana, entah apa yang terjadi tiba-tiba direstor ulang dan dikembalikan apa yang menjadi bagian kami. Wow, saya bilang. Oke, tetap berharap. Kasih tahu kiri kanan, Bu, Pak, tetap berharap. Ayo. Tetap berharap. Ayo kasih tahu di depannya, sentuh depannya, katakan Pak ya. Tetap berharap. Oke. Jadi lagunya Yesus Engkau juru selamatku, dalam kasih-Mu kemenanganku. Jadi mari berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Baik, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pola pikir investasi. Kenapa pola pikir ini penting? Hari-hari ini the kingdom paradigm sedang dilepaskan atas gereja Tuhan. Salah satu paradigma kerajaan yang perlu kita miliki adalah bahwa hidup ini harus memiliki pola pikir investasi. Bapak sendiri sering mengidentifikasi dirinya sebagai seorang investor. Ya. Di sini banyak para Bapak Ibu yang juga berinvestasi, yang suka bermain investasi mungkin, atau memiliki investasi di dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam kekayaan dan dan yang lainnya. Nah, pagi ini saya akan bicara tentang prinsip pola pikir investasi terkait dengan kerajaan Tuhan. Nah, kita semua adalah bagian dari kerajaan Tuhan. Katakan amin. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Ya, nah karena itu mari belajar pola pikir ini. Kalau Bapak Ibu memiliki pola pikir yang tepat, pola pikir investasi sesuai dengan prinsip kerajaan Tuhan, maka hidup itu bergairah, kerja itu bergairah, berumah tangga itu semangat, ya, melayani itu wah sukacita. Ya. Nah sama-sama kita lihat sebentar di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan sampai 9. Ditampilkan bisa Pak? Tulisnya kecil sekali. Oke, kita baca saja di sini biar cepat ya. Oke. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, dari apa yang kita baca, ini adalah salah satu bagian dari surat Rasul Paulus kepada gereja Tuhan yang ada di Korintus ya. Bagaimana Paulus sedang mengajar mereka tentang memberi dengan sukacita membawa berkat. Nah, saya akan baca ayat berikutnya, ayat 10, dia bilang begini, ayat 10. Ia yang menyediakan benih, ia ini pribadi Tuhan, Tuhan Yesus.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya akan fokus dengan ayat ini. Ia yang menyediakan benih, ia yang menyediakan roti. Ya. Segala sumber daya yang kita miliki dalam hidup ini. Kalau saya bilang resources, sumber daya, itu artinya the whole aspect of our life. Bisa abstrak, bisa konkret, bisa material, bisa imaterial, gitu Pak ya, bahasa hukumnya Pak. Ya. Artinya apa ya? Maksudnya bisa yang nyata, bisa yang kita raba, bisa yang enggak. Contoh, akal pikiran nggak bisa dipegang. Ada yang bisa meraba apa akal pikiran Pak Margono? Nggak ada. Ya. Kalau bisa itu luar biasa, nggak ada. Ya. Ada yang bisa meraba baju Pak Suwandi? Ada. Jadi ada yang material dan immaterial atau imaterial ya. Ada yang abstrak, ada yang konkret. Pokoknya segala sumber daya. Dalam bahasa yang lebih bagus, segala fasilitas, segala kekayaan, segala kesempatan yang kita miliki, yang kita nikmati hari ini dalam hidup kita masing-masing adalah investasi kerajaan surga atas hidup kita. Pada akhirnya akan ada pertanggungjawaban dan hasil yang dituntut dari maksud investasi surga itu bagi hidup kita. Tadi dikatakan, ia yang menyediakan benih, ia yang menyediakan roti. Dalam bahasa yang relatif dengan pokok bahasa kita pagi ini, Tuhan yang menginvestasikan benih bagi hidup kita. Tuhan yang menginvestasikan roti bagi hidup kita. Salah satu yang diinginkan dari investment adalah return, hasil, pengembalian, pelipat gandaan, capital gain. Ya, kalau saya tanam 100, saya berharap lewat proses added value, lewat proses manufacturing, proses pembuatan, proses pengolahan, proses produksi, akan terjadi pelipat gandaan. Dari nilai 100 saya harapkan menjadi 1000 misalnya. Investasi selalu menghendaki hasil yang bertambah. Investasi itu selalu berorientasi kepada keuntungan, kepada dampak, kepada hasil, kepada pelipat gandaan. Ya, yang bisa ikut saya pagi ini sampai ini katakan amin. Nah, dikatakan sumber daya tersebut terbagi atas benih dan roti. Dengar baik-baik. Benih untuk ditabur agar tetap menuai, roti digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi, dari segala aspek resources yang ada dalam hidup kita, dari segala fasilitas, keuangan, kekayaan, kesehatan, kepintaran, koneksi yang kita punya, dan lain sebagainya, yang merupakan sumber daya bagi kita, yang merupakan fasilitas bagi kita, yang merupakan power, yang merupakan opportunity bagi kita, itu adalah investasi Tuhan bagi hidup kita. Ya. Dan Tuhan katakan, ada benih di sana, ada roti di sana. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu panen, ini zaman dulu lah ya, jangan zaman sekarang. Anggap saja pemasaran bibit belum ada, ya, enzim belum ada, pupuk belum ada, begitu Pak ya. Saya mau tanya, kalau orang panen apa, jagung atau padi ya, kan dia panen tuh kan. Untuk masa tanam berikutnya, maka dia akan menyisakan sebagian dari panen itu untuk dijadikan bibit. Yang setuju katakan yes. Ya, jadi ada bagian yang disiapkan untuk jadi bibit, ada bagian yang diselesaikan dituai jadi gabah, dari gabah jadi beras. Ya, nah kenapa orang Batak bilang habis beras makan gabah? Supaya cepat makannya begitu ya. Jadi belum jadi beras langsung gabah dimakan begitu kira-kira. Nah, tetap saya mau tanya, lebih banyak hasil panen yang dipakai untuk dimakan, dijual dan disimpan, atau lebih banyak hasil panen yang dibuat untuk jadi bibit? Prosentasenya lebih banyak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jadi roti apa jadi benih? Nah, saya mau bilang begini, ya, ini pengajaran Alkitabiah. Tuhan mempercayakan benih bagi kita. Benih itu konotasinya, kecenderungannya adalah bagian yang kecil. Okay. Waktu Yesus berbicara tentang benih iman, dia bilang begini, kalau engkau memiliki iman berapa banyak? Sebiji sesawi, sesuatu yang kecil.
Engkau bisa berkata